Selamat siang. Selamat hidup. Selamat bersukacita. Yang kita hormati di dalam Tuhan, yang kita banggakan di dalam segala perkara, sebagai orang-orang istimewa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, BPS Gereja Toraja. Ini hal yang luar biasa karena beberapa anggota BPS Gereja Toraja dari Toulu Kasera, Piraulu tuh hadir totemo. Terima kasih Pak Sekum, Pak Ketua 1 masih sedang berjalan, tidak asing ya dengan Pak Ketua 1, Pendeta, masih asing. Ya, Pendeta Manggot. Ketua 2 tidak asing. Sungguh terlalu teh kalau den pamitan dulu. Ada Ketua 5 tidak asing? Tidak ya, karena sudah menjumpai ini secara khusus di sharing OIG. Ini Tom ini pemarang itu semua penyerahan pemberian surat tugas ini bukan semata sebuah peristiwa yang biasa saja, tapi memang bagian dari yang didoakan. Itu bukan sebuah perkara yang terjadi begitu saja, tapi Pemarangai Lanto sudah melalui gumul dan doa Gereja Toraja, melalui BPS bersama dengan ITGT yang dipercayakan Tuhan untuk mengenal kapasitasmu masing-masing, memperjumpakan dengan konteks jemaat. Ya akabang ya keladen salah. Kedatangan tadi sudah mulai jam 12, seperti itu kah? Atau ada yang datang sebelumnya? Oh sebelum? Oh, sayang sekali Kakak Elma tidak sedang menyediakan hadiah untuk yang datang sebelum jam 12. Oh ada. Oh ada pisang. Jamuan makan kita sudah alami bersama. Sebagaimana sepatutnya, maka selalu akan ada pendasaran firman Tuhan. Dan kita beruntung akan dilawat oleh Tuhan melalui kakak yang manis, kakak yang senyumnya memang unik, selalu membawa kecerahan, Kakak Pendeta Helma. Nanti akan ada sambutan dari kekasih kita yang kita banggakan, Pak Direktur. Tidak milu Pak Jito namanya. Langsung terlalu lihat lupa ya. Juga dari BPS. Setelah itu penyerahan surat tugas. Setelah itu diserahkan deh, akan ada pembukaan secara serentak. Jadi tunggulah teman-temanmu nanti sudah mendapatkan semua, baru dibuka secara serentak. Dan acara selanjutnya setelah dibuka secara serentak adalah lompat sukacita. Saya di gini ya. Kami sepertinya sedang bergetar untuk menyaksikan lompatan sukacitamu. Semoga tongkonan ini tidak rubuh karena lompatan sukacitamu mendapatkan penempatan di mana. Foto bersama dan go. Oke. Kita bersama-sama mendasari dalam ibadah dari Kakak Pendeta Helma. Mari bersama kita menyanyi Ku Berbahagia Yakin Teguh, Yesus Abadi. Aku
kami yakin bahwa kami memiliki keselamatan dalam Engkau, dan kami ada karena belas kasih Tuhan buat kami. Belas kasih yang juga hari ini akan kami terima lewat surat tugas dan penugasan untuk masuk ke dalam jemaat yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, bahkan kiranya lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama hari ini. Kami sungguh dikuatkan dan diteguhkan masuk dalam belas kasih yang kami akan nyatakan bagi jemaat-Mu. Dengar kami yang datang kepadamu Tuhan, buka hati pikiran kami. Dengar kami yang berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Roma 9 ayat 1-5. Bagian pembahasan kita hari ini. Roma 9 ayat 1-5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tergerak oleh belas kasihan itu akan jadi nyata. Buat saya belas kasihan akan jadi omong kosong ketika tidak ada tindakan memberi. Tindakan memberi tidak akan punya makna ketika tidak ada pengorbanan di dalamnya. Jadi kalau kita katakan saya berbelas kasih, tidak ada tindakan memberi, dan dalam tindakan memberi itu tidak ada yang kita korbankan dari apa yang berarti dalam diri kita untuk yang kita lakukan itu bukan belas kasihan. Karena yang Tuhan nyatakan lewat belas kasih kepada kita adalah belas kasih yang memberi, belas kasih yang penuh pengorbanan, belas kasih yang hadir di tengah-tengah pergumulan kurang lebih 5.000 orang lewat pembacaan kita hari Minggu yang lalu. Belas kasih yang buat Paulus hari ini mau mengatakan bahwa belas kasih yang sesungguhnya membuat dia menderita untuk orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang sesungguhnya telah menerima berita keselamatan tapi enggan menerimanya. Bahkan menurut Paulus dia mau mengorbankan, kalau bisa saya mau, biarlah saya yang tidak terima anugerah itu dan membiarkan kaum sebangsa saya secara jasmani itu menerima anugerah itu. Dia mau berkorban untuk itu. Anugerah yang membuat Yesus mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia dan kemudian mau mengorbankan hidupnya untuk kita yang berdosa. Anugerah yang juga hari ini membuat kita ada di sini, walaupun dengan rasa domba-domba. Ya, baru angkatan ini ya, dari 4 angkatan 17, 18, 19, 20, baru angkatan ini yang butuh doa bersama ketika harus menerima surat tugas. Jadi Pak Sekum sebagai informasi, mereka ini tadi malam sudah doa bersama. Ya, jadi dari sore mereka doa bersama di rombongan sampai pagi. Jadi ada doa bersama. Bapak bisa bayangkan luar biasanya mereka. Iya. Isi doanya kiranya Seko dan semuanya itu diadakan dari surat tugas kalau bisa ya. Ya. Tadi saya sudah membayangkan bahwa ini oke. Kita semua tergerak. Saya ada di sini, saya mau hadir di sini walaupun dengan rasa domba-domba, rasa yang campur aduk, entah apa yang saya rasakan, entah domba-domba itu hanya karena penasaran saya akan kemana 7 tahun ke depan. Tapi yang pasti saya mau yakinkan hati saya hari ini. Saya ada di sini karena saya juga tergerak oleh belas kasih yang saya sudah terima kepada Tuhan, dan belas kasih yang akan saya bagikan, yang akan saya berikan kepada jemaat di mana Tuhan akan tempatkan saya. Apa yang akan saya berikan ini pasti akan penuh pengorbanan. Tidak ada pemberian yang berarti tanpa pengorbanan. Ingat ya, tidak ada pemberian yang berarti tanpa pengorbanan.
korban tenagamu, korban perawatanmu, korban kecantikanmu, korban kulitmu yang putih, korban air matamu, korban pikiranmu, korban jauh dari orang-orang yang kamu sayang, korban-korban yang lain. Tapi yang pasti ingat, pengorbanan Tuhan, pengorbanan Kristus jauh lebih besar dari itu. Hari ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Tidak ada pengorbanan yang mudah. Tidak ada jalan yang mudah ketika kamu mengatakan aku mau berbelas kasih karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi aku. Jadi hari ini, ketika surat penempatan akan teman-teman terima, akan teman-teman buka, dalam nama Tuhan katakan, aku siap berangkat kemanapun Tuhan tunjukkan kepada saya. Tidak ada tempat yang salah yang Tuhan nyatakan bagi saya. Pelan pelan itu. Saya bisa bilang begini karena saya sudah refleksikan, itu tidak ada tempat yang Tuhan yang salah yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Mau simbuang, mau merampak, mau seko, mau kegandang batu. Ya mendapi pang naik ya naik aku ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Yakinlah bahwa hari ini saya akan berangkat ke sana dan membagi belas kasih itu dengan pengorbanan, mengorbankan apa yang ada dalam diri saya, dan terus meyakini bahwa di dalam Tuhan belas kasih yang saya bagikan kepada jemaat tidak akan pernah sia-sia. Selamat menerima surat tugas. Ya, selamat masuk ke dalam jemaat. Ingat, setialah, walau hidupmu, pelayanan dalam jemaat harus penuh dengan pengorbanan dalam setiap waktu yang baik dan tidak baik waktunya. Tuhan tetap dimuliakan lewat segala hal yang akan kita kerjakan. Amin. Kita imani mau kemana kita pergi, di mana ada penyerahan, di sana Tuhan tetap menyertai kita. Aku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu, siap letih tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi terang, di lautan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kita berdoa. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang terus menunjukkan belas kasih-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan, kami merespon belas kasih yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Secara khusus bagi calon proponen angkatan 20 yang akan menerima tugas, surat tugas hari ini. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan ketika kami akan melihat jemaat di mana Tuhan tempatkan kami, di mana kami akan berproses kurang lebih 7 tahun jika Tuhan berkenan bagi kami. Kami serahkan hidup kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik yang kami punya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan waktu kami secara khusus untuk waktu penerimaan surat tugas hari ini. Tuhan berkarya atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan sambutan mesra dari Pak Direktur. Mesra lagi. Jadi saya berusaha sambutan saya harus mesra gitu. Sudah dibimbingkan. Ini
Ini ibu saya ini selalu kasih kejutan kalau kita mau bicara. Jadi ada semacam bingkai yang dipakai. Dengan kasih Kristus saya berdiri di hadapan teman-teman. Saya melihat wajah-wajah Kristus, akan melayani dengan belas kasihan di tengah-tengah jemaat. Pengurusi TGP, teman-teman seperjuangan di dalam mendampingi para calon-calon pendeta Gereja Toraja, dan pada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ada Pak Ketua 2 dan Pak Sekum. Sebentar mungkin ada Pak Ketum ya di tengah jalan. Anyway, saya dapat inspirasi dari sambutan Pak Ketua 2 waktu penutupan kegiatan penyiapan tahap 1 kalian, bahwa sambutan itu menarik juga kalau dikasih tema. Jadi saat itu temanya kejutan gitu. Kejutan ya. Jadi pesan yang sangat kuat dari sambutan itu adalah saat kalian di jemaat, melayanilah dan berilah kejutan. Jadi bisa jadi berhubungan dengan perasaan domba-domba yang besar yang kalian miliki ini, sebenarnya itu getaran-getaran yang akan menghasilkan kejutan-kejutan pelayanan bagi Gereja Toraja. Saya cocologi itu. Mungkin positif juga itu domba-domba kalian yang begitu besar. Jadi saya kasih tema The Dream Come True. The Dream Come True. Nggak, saya nggak melihat wajah-wajah mimpi buruk ini teman-teman. The dream come true. Why I say that this is the dream come true today for you and for all Toraja Church. Because today will be the fulfillment of your dream. Iya kan? Begitu lama kalian memimpikan ini, dan hari ini the dream come true. But this is not only your dream. This is the dream of your father and your mother. This is the dream of your family. This is the dream of your friends. Maybe your best friend. This is the dream of your boyfriend, girlfriend, or your husband candidate. Dan belum ada yang nikah toh, baru calon. This is also the dream of Toraja Church. All the Toraja Church happy today because some of the pastor candidate will be sent to the congregation. Kita sangat bersyukur untuk itu. Syukur IPGT sebagai bagian dari Gereja Toraja, syukur Badan Pekerja Sinode sebagai yang dipilih oleh Gereja Toraja dalam tanggung jawab pelayanan, salah satunya menjaring tenaga dan mengutusnya. So this is all about our dream. Makanya kita akan bersyukur untuk itu hari ini. Dan sudah merayakannya dengan makan di awal. Nanti mungkin masih ada makan-makan. Dan apa yang kalian pikirkan tentang kemana dan di mana, bagi saya sudah begitu lama dialami oleh para calon-calon pendeta Gereja Toraja, termasuk kami, termasuk sampai pendeta musik, sampai Yahya, Pak Christian, dan kita tidak tahu kita kemana. Pun kalau sudah ada bayang-bayangan, bukan itu yang paling penting, karena yang penting di sana adalah kamu hadir di sana, melayani jemaat, mewujudkan kasih Kristus, membuktikan bahwa kamu hadir sebagai seorang yang diutus Tuhan. Dia menjadi salah, Ibu Emma, kalau kan kita bilangnya tidak ada yang salah, tapi dia menjadi salah ketika kita mengingkari panggilan itu. Jadi pengutusan itu menjadi salah. Tetapi saat teman-teman setia melayani di sana, maka pengutusan itu betul-betul adalah pengutusan yang benar.
Oke, saya pikir itu saja. I will not talk about the tomorrow or the day after tomorrow. I only talk about the today celebration, that this is the celebration of your dream come true. Mimpimu terwujud hari ini, kita bersyukur untuk itu dan nikmatilah di dalam proses pelayananmu hari ini, besok dan selama-lamanya kamu masih diutus gereja Teraja di tempat itu. Selamat siang, selamat menerima sambutan. Saya kirim satu gambar, 2 ekspresi di grup. Ada dua-duanya menangis, satu menangis bahagia, satu masih merenung-renung. Apa maksud Tuhan dari penempatan saya ini? Tidak apa-apa, itu hanya sebuah proses di awal. Firman Tuhan mengatakan, pengutusanmu kalau kau diutus Tuhan. Dan dari tadi kita bangun, seluruh proses kita adalah, kita yakini adalah pekerjaan, pelayanan, dan pengutusan dari Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you, Padir. Now we are listening pengutusan. Sending from BPS, Pak Sekung. Love it, PN. Actually, I can speak English very well, so I can using bahasa. Oke, teman-teman, kalau ada tema untuk sambutan, jadi harus dikasih tema ya. Saya mulai sapaan kasih untuk semua adik-adik semuanya, dan untuk rekan-rekan pengurus IPGT, pendamping Pak. Terus kami masih putih. Saya mau nasran wilayah 2 akan langsung ke jemaat hari ini. Rekan-rekan pengurus ya, BPS. Jadi kalau tadi your dream come dulu ya. Kalau saya memberi judul Politics of Holiness versus Politics of Compassion. Apa? Pembacaan kita dalam sepanjang minggu ini adalah bicara tentang politik of compassion. Compassion itu adalah belas kasih, politik belas kasih. Ini yang membedakan dan kuat antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu politik of holiness, kalau perjanjian baru politik of compassion. Pertanyaannya sekarang ketika teman-teman ke jemaat, yang mana yang harus menjadi dominan antara politik of holiness dan politik of compassion? Politik of holiness itu taat kepada peraturan, menegakkan aturan, dan politik of holiness itu adalah segala sesuatu yang lahir dari hati dan menyentuh hati. Dan sayang sekali bahwa teman-teman tidak hanya akan masuk ke jemaat dengan membawa politik of compassion, tapi juga harus berkarya demi politik of holiness. Dan itu sakit, menyakitkan. Dalam perjanjian lama tidak ada seorang pun nabi yang menerima dengan penuh sukacita pengutusannya. Tidak ada satupun. Semuanya gundah dengan hal itu. So, jika ada di antara teman-teman yang sangat bergembira dengan penempatan nantinya, berhati-hatilah. Karena bisa jadi kamu akan pergi dengan tawa dan di sana akan berurai air mata. Dan pulangnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak bawa berkas-berkas. Bayi di bahasa kapal tapi berkas-berkas nggak tahu ya karena pakai lampu di bawah sudah. Pada akhirnya sesuatu yang bernas dibawa pulang. Tapi sesuatu yang melonjak kehilangan ketika penempatan, kebanyakan mendapatkan banyak masalah dan juga membawa masalah. Jadi kalau hari ini your dream come true, maka jangan sampai pelaksanaan kenyataan di jemaat nantinya mendatangkan nightmare bagi personalia, mimpi buruk bagi personalia, karena harus dipusingi dengan apa yang terjadi di jemaat. Di kuada ekena mami natura dia lalaku tu masalah ketenagaan dengan bersama dengan Pak Ketua 2 kita berharap bahwa ini adalah menjadi dream pastor ya, dream reverend yang akan datang bahwa wes ngasih ngatu angkatan 19 20 ini mantap juga. Dan
ketika teman-teman nantinya akan ada penyampaian penempatan ini, jadi mali komite dalam status kepegawaian yang antah berantah. Jadi mengapa antah berantah? Dibilang pejabat gerejawi tidak, dibilang iya juga, dibilang iya tidak, dibilang tidak juga iya. Lah di kongkom yang kota jemaat Ziona atau saya rokomi kamu tak atestasi mi, lalu dibilang tidak anggota jemaat juga, nah hadir kami di sana. Jadi proponen itu kena di Pasar Raya, kena di kuah apa leh, tomin karan atau tomin malak-malak supaya diterima menjadi hamba di sana. Dan karena itu kita memberi diri kita, memalak kita temo, mengkaran kita temo untuk dipakai Tuhan dalam jemaatnya di Gereja Toraja. Dan karena itu mulailah mengidentifikasi satu persatu hak asasi manusia yang melekat pada diri kita, yang sering membuat kita berkonflik dengan orang lain dan berkonflik dengan lembaga. Karena nanti setelah pengurapan itu dilakukan, maka sesungguhnya hak asasi kita sudah sepenuhnya di tangan Tuhan melalui gereja, sehingga tak emutu terlalu banyak ungkapan kumua anungku, nenekku, anakku, ndoku, nenekku, anakku, anungku, anuna, apa segala macam. Tidak ada, tapi betul-betul kita mengatakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui saya, biarlah Tuhan yang berkarya melalui saya sepenuhnya. Saya kira itu yang saya mau sampaikan untuk teman-teman semua. Di sini kita ada di sebuah pintu gerbang untuk masuk di jemaat ketika nantinya dokumen ini dibagikan kepada saudara-saudara. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan, Bu Penny. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk semua perhatian kita. Selamat datang Pak Ketua Wilayah 2. Kami merasa bahwa begitu cintanya beliau ini menata pelayanan di wilayah 2, sehingga hampir setiap momen-momen yang semua penting ya, tapi hampir di setiap momen-momen itu beliau ada untuk hadir bersama kita dan menyambut. Sekarang penyerahan surat tugas, ini bukan surat keputusan ya, surat tugas yang akan diserahkan oleh BPS. Pengaturannya seperti ini, dari kanan ke kiri. Pak Ketua, Pak Sekretaris akan membacakan, memanggil, dan Pak Ketua 2 akan menyerahkannya, lalu salamilah kami yang akan berbaris ke kiri, ke sana. Sudah dimengerti? Oke, Pak Sekretaris ke sana. Di sini membacakannya, dan Pak Ketua 2 menyerahkannya. Lalu di sampingnya Pak Direktur, lalu kami berturut-turut. Dari mana? Oh, dari sana. Oh, Pak Direktur. Rosdiana boleh mulai berdiri di sini. Lalu Nathanael, supaya lebih cepat. Nathanael di belakangnya. Ada Amruku ini dulu sama lama aku bisa. Turis Mawati. Nathaniel. Ferdiantina. Chris Mawati. Aduh, sorry. Oh, gitu ya. Nah. Ayo menaik. Ferdiantina Pasande. Ayu Kurnia. Ayu Kurnia. Berhenti. Siapa signal dulu deh. Nah.
Enzo Cristiano. Raquel Liku. Justicia Paembonan. Wes, Valdi. Valdi. Juni Pangkonglean. Olivia. Sama nih Juni. Oh. Olivia. Yospe. Alberti. Yospe. Foni Febrianti. Febrianti. Krisna Pagenteng. Krisna. Arlin. Tipatan Diana. Musa Saryanto. Edison. Wes, mantap. Dedi. Dedi Suryawan. Wes, mantap deh. Mesti mau bela-bela deh. Yosi. Wes, mantap deh. Julian Bang. Julian Bang bisa. Wes. Orang Montang ya. Yolanda. Yola. Waduh. Silakan Yola. Sri Yuni. Sri Yuni. Fernando Feldis, Unike. Unike Romero. Agung Jaya. Selesai. Halo Sati. Plastika Batavia. Plastika. Oke. Nah, Davin. Verdi Joshua.
Habis ya. Ya, tadi acaranya setelah ini buka arek lalu lompat sukacita, namun sebelumnya kita mendengarkan dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, kalau biar tegang-tegang kan. Oke, terima kasih semua Pak Ketua 2, Pak Sekum, Pak Ketua 5 ada di sini, dan semua teman-teman di TGT yang betul-betul sudah support membimbing teman-teman ya. Selama beberapa waktu lamanya kita tepuk tangan dulu dong buat semua. Saya kalau lihat teman-teman di TGT, saya optimis tuh proponen makin bagus ke depan gitu. Nah, jadi terima kasih semua teman-teman semua, Pak Alpius dan semua rekan-rekan di TGT, Pak Ketua 2, Pak Sekum, Pak Ketua 5 berhadir sama-sama hari ini. Yang pertama, saya mohon maaf sekali, saya udah kejar dari Makale ini tapi memang mau terlambat. Tadi saya pikir kita atur agenda jam 10 tapi rupanya harus di switch. Ya, ada staf presiden datang di Makale untuk bantu beberapa sekolah swasta kita, SMA terutama. Saya tadi temui di sana. Saya izin, dia masih lanjut ke SMA Taga, SMA Kristen di apa itu yang dekat Polres di sana. Besok pagi di SMA Kristen Rantepau, juga SMA STM Tegari. Kita mau sekolah-sekolah kita bisa dapat bantuan lebih besar gitu ya. Nah, saya izinkan saya menyampaikan beberapa hal, 3 hal saja ya, pendek-pendek aja nih. Yang pertama, saya ingatin khotbah kemarin, ya kan? Bicara soal apa tuh? Belas kasihan. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan compassion, mercy, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu raham, yang dekat sekali dengan rahim. Ya. Jadi kasih sayang Tuhan itu sama seperti seorang ibu yang memelihara bayi dalam rahimnya. Ya, bayangkan itu, bayi itu 100% bergantung pada kasih sayang sang ibu. Gitu. Jadi Tuhan seperti itu hubunganmu dengan Tuhan. 100% berada dalam penjagaan pemeliharaannya. 100% selalu dikandung dalam rahim. Tidak pernah ibu bilang kalau berat perutnya dia bilang toro-toro biusilan dia enggak. Kemanapun dia pergi dia dibawa gitu ya. Itu hubungan yang intim luar biasa. Dan buat saya itu penjagaan Tuhan yang betul-betul teman-teman harus ingat dimanapun teman-teman berada. Mau ada signal apa enggak di situ Tuhan hadir dengan kasih sayangnya gitu ya. Yang sebagai pelayan Tuhan saya selalu ingat betul-betul kata-kata itu ya, soal belas kasihan. Yang menggerakkan Tuhan menyembuhkan kemarin belas kasihan, yang menggerakkan Tuhan kasih makan belas kasihan. Kalau baca Matius 9, yang menggerakkan Tuhan kirim para murid belas kasihan. Melihat domba orang banyak seperti domba yang terlantar gitu, paginya gembala. Nah, saya merasa itu yang paling penting dimiliki oleh pelayan Tuhan, belas kasihan. Kalau baca kitab Ulangan, karakter yang juga Tuhan sebut dirinya, yang Tuhan ucapkan sih tentang diri, yang dibaca kitab Ulangan, ya. Bukan orang yang sebutkan, Tuhan yang berseru tentang dirinya. Tuhan itu penyayang. Saya buka teks aslinya penyayang, raham juga. Jadi Tuhan sendiri menyebut karakter yang bertampar pada dirinya itu belas kasihan. Ya, saya pikir itu penting sekali. Sebab saya merasa itu modal penting yang tidak bisa tergantikan dengan apapun hari ini. Belas kasihanlah yang mendorong kita bisa melakukan lebih dari sekedar pemenuhan tugas formal. Ya. Saya bilang sama Pak Ketua 5, beliau koordinator Crisis Center hari ini. Saya bilang kita pergi lihat bencana lihat bencana di Malangke di mana-mana. Saya bilang kita bisa datang bawa beras pulang. Gitu. Tapi apa yang membuat kita melakukan lebih? Belas kasihan. Kita kasihan lihat dia tinggal di tenda berbulan-bulan, hampir setahun. Kalau kita mau bilang acuh, bukan tanggung jawabnya, pemerintahnya nggak peduli kok, ngapain kita urusan? Harus bangun huntara, butuh ratusan juta rupiah, mau ambil uang dari mana? Tapi kita mau kerjakan, apa yang menggerakkan kita? Belas kasihan, nggak ada yang lain. Bukan sekedar tugas formal, tugasnya BPS, tugasnya nggak ada. Buat saya, yang menggerakkan kita bekerja melampaui apa yang dituliskan, itu belas kasihan. Itu saya bilang. Kita kemarin ke bawah selesai serahkan huntara, harusnya selesai dong tugas kita. Tugas huntara selesai. Kita duduk di sana lihat, saya tanya, selama ini mereka terus tinggalkan rumah, tinggalkan sawah, semua tergenang, tidak ada. Selama ini mereka hidup dari mana? Dari genangan air, banjir, berbulan-bulan. Dia pancing ikan, kalau ikannya besar, dia jual ke pasar, ikannya kecil dikasih dimakan. Mereka hidup dari banjir. Kemarin kita ke bawah, saya lihat, loh, kolam di belakang mana? Sudah, Bapak Pendeta, sudah surut. Kalian hidup dari mana? Diminta tahu. Apa yang menggerakkan kita? Dari menit itu menggerakkan kita. Saya telepon Pak Gubernur, diarahkan dan tadi sudah tiba itu bantuan benih bibit
dan traktor akan menyusul. Apa yang menggerakkan kita? Belas kasihan. Kalau kita nggak bikin itu, pasti nak tahu kan, nama kamu tahu, dia mau huntara, dia mau barat, dia kan, aduh, mau lepas tanggung jawab begitu. Tapi kan yang menggerakkan kita bekerja lebih dari yang dituliskan, itu belas kasihan. Nggak ada yang lain. Meminta di pokok atau tadi pertanggung jawaban itu sidang sinode, kata pengotaan dibangunkan di huntara, tak memikirkannya. Nah itu menurut saya, belas kasihan itu miliki teman-teman. Itu yang membuat teman-teman akan terus bisa melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan dalam pelayanan. Belas kasihan saya merasa hari ini jadi penting sekali. Terutama di era perkembangan teknologi. Hari ini sudah ada ChatGPT versi 4 yang orang perkirakan karakter IQ-nya setara dengan Einstein. Ya toh? Kemarin Pak Christian Seling cerita, dia dosen di Ketua 4 EPPS ya. Dia dosen di Untat. Dia bilang, saya kaget, saya kasih ujian anak-anak online. Tuhan masang. Rupanya dia yang ketinggalan. Teman-teman dosen bilang, anak-anak buka di ChatGPT semua soalmu. Nah, coba bayangkan, yang saya mau bilang, seluruh persoalan yang terkait dengan kognitif itu bisa diselesaikan. Gitu loh. Mungkin tahun depan akan dilakukan. Elon Musk yang punya Twitter sudah bilang tahan dulu ChatGPT versi 5. Tapi kalau sudah bilang mau orang berlomba-lomba, Google semua mau keluarkan yang terbaru. ChatGPT versi 5 itu orang prediksi lebih cerdas 10 kali dari Einstein. Ya coba bayangkan. Positifnya, orang bilang mungkin semua penyakit bisa hilang. Karena hari ini, walaupun saya tidak pernah belajar dokter spesialis, saya masukkan tipe penyakit, masukkan foto ronsen, dia sudah kasih tahu ini obatnya. Coba bayangkan tuh. Yang saya mau katakan gini terkait dengan kita. Kalau pengetahuan kognitif itu penting sekali. Tapi itu bisa tergantikan satu waktu. Gitu. Yang tidak bisa digantikan itu apa? Hubungan intim dengan seorang. Nah, ChatGPT kan nggak punya emosi belas kasihan, Pak. Nah, jadi saya udah bilang sama teman-teman, kalau sekedar hadir di jemaat, hanya pemenuhan tugas formal, khotbah dan segala macam, di Jerman sudah terbukti kemarin, Pak. Avatar pakai ChatGPT khotbah. Nah, mungkin aja dia bisa dipersiapkan. Yang tidak bisa digantikan itu kehadiran kita, belas kasihan, menyapa keluarga jemaat dan segala macam. Kemarin kami ke Belanda bulan tahun lalu ya, November. Gereja di satu gereja Den Haag. Pendeta di sana, dia bilang, Pak Pendeta, 80% mungkin warga kota ini ateis di Belanda. Tapi satu yang saya takjub yaitu apa? 10 orang yang datang karena bermasalah di gereja, 9 diantaranya itu ateis, tapi 9 diantaranya itu selalu cari pendeta. Gitu. Kenapa? Dia bilang dengan segala kemajuan teknologi, yang bisa dengar mereka itu pendeta. Coba lihat ya. Jadi itu buat saya itu belas kasihan, kepedulian kita, perhatian kepada anggota jemaat itu nggak bisa diganti dengan ChatGPT versi berapapun nanti. Gitu. Nah, kalau metaverse muncul lagi nanti katanya, karena orang-orang sudah mulai suka menikah dengan robot, karena kalau robot tidak ada marah-marahnya, tidak ada segala macamnya. Gitu. Nah itu buat saya itu penting sekali. Nah, jadi teman-teman itu yang terakhir. Dalam segala kesibukan teman-teman pelayan di jemaat, tugas utama teman-teman di jemaat belajar dan segala macam, tapi jangan lupa ingat selalu kita dalam satu rumah besar bernama Gereja Toraja. Jadi ingat terus belajar, jangan sibuk sendiri balang. Ingat kita ada di klasis, kita ada di wilayah, jadi sering-sering komunikasi dengan teman-teman pendeta di klasis, di wilayah. Ingat jangan bilang wah yang penting aman naik BT. Oh enggak, besok lusa sekarang di jemaat kok 5 tahun kan kau pindah gitu loh. Jadi banyak sekali kepedulian kita bersama. Kalau ada permintaan kundi khusus ke jemaat, aksi Pangniu, semua ingatin loh, ya data-data yang harus rampung, ya itu efeknya kan kita semua satu kali, ya. Saya bilang teman-teman pendeta satu kali musuh dengan semua pendeta tentang dana pensiunnya. Saya bilang pendeta kalau nggak serius dengan dana pensiun ini kan untuk masa depannya, bukan masa depan siapa. Lalu kalau pendeta tidak peduli, lalu siapa lagi yang peduli, ya? Nah itu semua teman-teman. Jadi saya harap dalam segala kesibukan teman-teman sekalian di jemaat, ingat kita satu dalam pelayanan bersama, ya. Jangan lupa belajar, upgrade diri terus, pelatihan. Ini akan masuk ke jemaat berapa lama? 1 tahun ya? Tahun ya? Oke, 1 tahun kita akan berjumpa lagi. Kita percaya semua akan kembali dalam keadaan yang sehat, ya. Beberapa mungkin ada hitam karena jarang pakai kosmetik dan segala macam, ya. Ada yang mungkin berat badannya sedikit turun, gitu ya. Atau mungkin ada yang naik karena menikmati papillon di jemaat. Tapi apapun itu, dimanapun teman-teman berada, kami percaya tahun depan kita akan ketemu dalam keadaan yang sehat, seluruhnya terpelihara dalam kasih karunia Tuhan, dan boleh bercerita tentang belas kasihan Tuhan yang menolong saudara-saudara berada di jemaat setahun lebih.
Jadi selamat melanjutkan pelayanan teman-teman ya. Doa kami untuk adik-adik semua. Kami tunggu 1 tahun ke depan kembali semuanya utuh. Nah, semua utuh kembali dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat teman-teman sekalian. Kurus semangat Tuhan memberkati. Mau berdiri buka atau duduk? Belum betul. 3, 2, 1. Mana lompatan skimming kok? Mana lompatannya?